Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi kami mengenai manajemen pengetahuan di teori dan praktek atau Knowledge Management in Theory and Practice dengan dosen pengampu Ibu Malta Nelisa S. M. Hub. Pertama saya akan mengenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Dika Mainarti dengan NIM 21234066. Selanjutnya ada rekan saya, Firly Oktamenisa dengan NIM 21234070. Fitri Azmi Zikrila R dengan NIM 21234072. Leonita Arwandi dengan NIM 21234082. Selanjutnya langsung saja pada materi pertama mengenai manajemen pengetahuan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Manajemen pengetahuan biasanya membahas salah satu dari dua tujuan umum, penggunaan kembali pengetahuan untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi untuk memperkenalkan cara yang lebih efektif dalam melakukan sesuatu. Aplikasi pengetahuan mengacu pada penggunaan aktual dari pengetahuan yang telah ditangkap atau dibuat dan dimasukkan ke dalam siklus KM. KM bertujuan untuk mendukung organisasi pembelajaran yang memberi semua karyawan akses ke memori perusahaan, sehingga baik individu maupun organisasi secara keseluruhan menjadi lebih baik. Memori korporat seringkali tidak lengkap karena hanya menangkap pengetahuan eksplisit. KM juga mencoba untuk membuat pengetahuan tacit yang berharga yang dapat diakses ditambahkan ke memori perusahaan. Meskipun dimungkinkan untuk menggunakan kembali pengetahuan diam-diam, ini dilakukan sepanjang waktu selama interaksi berbagai pengetahuan. Penggunaan kembali cenderung merujuk pada pengetahuan eksplisit yang dikemas. Penggunaan kembali pengetahuan eksplisit memberi keuntungan jangka panjang. Selanjutnya di sini ada 6 pengetahuan aplikasi. Yang pertama, siklus KM terpadu, yang bisa kita lihat pada gambar ini. Selanjutnya, ada yang kedua, ilustrasi konsep personalisasi, yang bisa kita lihat pada gambar. Selanjutnya, yang ketiga, pendekatan alternatif untuk personalisasi, yang bisa sama-sama kita lihat pada gambar. Selanjutnya ada yang keempat, contoh jaringan semantik, dan yang kelima ada contoh jaringan semantik lanjutan. Juga bisa kita lihat pada gambar. Selanjutnya yang keenam, ada desain sistem profiling dinamis, yang bisa kita lihat pada gambar. Baik, selanjutnya ada materi mengenai taksonomi tujuan pembelajaran BLOM yang akan dijelaskan oleh rekan saya Leonita Arwandi. Kepada Leonita dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan taksonomi tujuan pembelajaran BLOM. Bloom tahun 1956 membagi pengetahuan menjadi skema hierarkis yang membedakan antara keterampilan psikomotorik, domain efektif yaitu sikap, dan domain kognitif yaitu pengetahuan. Ranah kognitif lebih umum digunakan meskipun perubahan sikap sering dibutuhkan dalam manajemen pengetahuan juga. Bloom menekankan bahwa belajar bersifat hierarkis dengan belajar pada tingkat tertinggi tergantung pada pencapaian pengetahuan dan keterampilan tingkat bawah terlebih dahulu. Taksonomi domain kognitif ditunjukkan pada tingkat dari rendah ke tinggi seperti pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Domain afektif mencakup cara kita menangani hal-hal secara emosional seperti perasaan, nilai, penghargaan, antusiasme, motivasi, dan sikap. Domain psikomotor meliputi gerakan fisik, koordinasi, dan penggunaan area keterampilan motorik. Pengembangan keterampilan ini membutuhkan latihan dan diukur dalam hal kecepatan, ketepatan, jarak, prosedur, atau teknik dalam pelaksanaan. Domain psikomotor kurang banyak digunakan dalam manajemen pengetahuan dan seringkali lebih terkait dengan pekerjaan fisik, dan keterampilan kategori taksonomi ini dapat digunakan luar dalam untuk membantu memahami apa yang coba dilakukan pengguna.
Tingkat internalisasi dapat diidentifikasi untuk kinerja yang efektif. Misalnya, seseorang dapat menetapkan ambang minimum yang harus dicapai agar pekerja dapat memahami dan menggunakan objek pengetahuan secara tepat. Taksonomi Bloom memberikan dasar yang baik untuk menilai aplikasi pengetahuan. Terlalu sering dalam knowledge management hanya dengan mengakses konten dianggap berarti bahwa pekerja pengetahuan menggunakan kembali konten ini. Jauh lebih berguna untuk menilai dampak pengetahuan yang berada di basis pengetahuan terhadap pembelajaran, pemahaman, dan membeli cara baru dalam melakukan sesuatu. Hanya melalui perubahan perilaku pengguna pengetahuan dapat disimpulkan, taksonomi memberikan kerangka yang lebih rinci untuk mengevaluasi sejauh mana pengetahuan telah diinternalisasi, atau penggunaan model Nonaka dan Tekuchi. Selanjutnya itu analisis dan pemodelan tugas. Analisis tugas mempelajari apa yang harus dilakukan pekerja pengetahuan sehubungan dengan tindakan spesifik yang harus diambil atau diproses kognitif yang harus dipanggil untuk mencapai tujuan tertentu. Metode yang paling umum digunakan adalah dekomposisi tugas, yang memecah tugas tingkat tinggi menjadi subtugas dan operasinya. Dekomposisi tugas dapat dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi tugas yang akan dianalisis. Yang kedua, pecah menjadi 4 hingga 8 subtugas. Subtugas ini harus ditentukan dalam hal tujuan dan diantaranya harus mencakup seluruh bidang minat. 3. Gambarkan subtugas sebagai diagram berlapis untuk memastikan bahwa tugas tersebut selesai. 4. Tentukan tingkat detail yang akan diuraikan. Membuat keputusan dasar pada tahap ini akan memastikan bahwa semua dekomposisi subtugas diperlakukan sebagai konsisten. Dapat diputuskan bahwa dekomposisi harus berlanjut sampai aliran lebih mudah dipresentasikan sebagai diagram aliran tugas. 5. Lanjutkan proses dekomposisi. Pastikan dekomposisi dan penomoran konsisten. Biasanya bermanfaat untuk menghasilkan akun tertulis serta diagram dekomposisi. Yang terakhir, presentasikan analisis tersebut kepada orang lain yang belum terlibat dalam dekomposisi tetapi mengetahui tugas dengan cukup baik untuk memeriksa konsistensinya. Baiklah, selanjutnya yaitu Sistem Pendukung Kinerja Elektronik atau EPSS. Dalam bukunya, Gary 1991 mendefinisikan EPSS sebagai lingkungan elektronik terintegrasi yang tersedia dan mudah diakses oleh setiap karyawan dan disusun untuk menyediakan akses online langsung dan individual ke berbagai informasi, perangkat lunak, panduan, saran dan bantuan, data, gambar, alat, dan sistem penilaian dan pemantauan untuk memungkinkan kinerja pekerjaan dengan dukungan dan interferensi minimal oleh orang lain. Berikut adalah contoh analisis tugas EPSS. Sistem mendukung kinerja seperti EPSS membantu menyaring konten menjadi potongan-potongan yang bermanfaat. Psikolog kemudian melakukan sedikit penelitian tentang bagaimana memotong atau menggabungkan item ke dalam kategori yang lebih umum. Dapat membantu mengatasi hambatan pemrosesan informasi. Setiap potongan kemudian menjadi objek pengetahuan, dan EPSS dapat mengarahkan ke bagian tertentu dari pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang ada. Manajemen konten dalam knowledge management melibatkan penguraian dokumen menjadi komponen konseptual dan memetakannya menggunakan indeks konsep, jaringan semantik, atau taksonomi pengetahuan hierarkis. Dekomposisi juga merupakan persyaratan untuk mengembangkan EPSS. Sistem pendukung kinerja elektronik dapat membantu organisasi mengurangi biaya staf pelatihan sambil meningkatkan produktivitas dan kinerja. Berikut adalah gambar komponen EPSS. Selanjutnya, gambar checking dalam manajemen konten. Manajemen konten dalam knowledge management dengan demikian melibatkan penguraian dokumen menjadi komponen konseptual mereka dan memetakannya menggunakan indeks konsep, jaringan semantik, atau taksonomi pengetahuan hierarkis. Sistem pendukung kinerja elektronik dapat membantu organisasi mengurangi biaya staf pelatihan sambil meningkatkan produktivitas dan kinerja. Mereka dapat memberdayakan karyawan untuk melakukan tugas dengan investasi atau pelatihan eksternal dalam jumlah minimum.
Dengan menggunakan sistem semacam ini, seorang karyawan, terutama karyawan baru, tidak hanya dapat menyelesaikan pekerjaan mereka dengan lebih cepat dan akurat, tetapi sebagai manfaat tambahan mereka akan belajar lebih banyak tentang pekerjaan mereka dan bisnis majikan mereka. Berikut adalah gambar penggunaan contoh dan model tugas. Aplikasi pengetahuan pada grup dan tingkat organisasi. Sistem manajemen pengetahuan adalah alat yang ditunjukkan untuk mendukung manajemen pengetahuan. Mereka berevolusi dari alat manajemen informasi yang mengintegrasikan banyak aspek lingkungan kerja kolaboratif yang didukung komputer dengan sistem manajemen informasi dan dokumen. Karakteristik utama adalah dukungan untuk yang pertama komunikasi antar berbagai pengguna, yang kedua koordinasi aktivitas pengguna, yang ketiga kolaborasi antar kelompok pengguna dalam pembuatan, modifikasi, dan diseminasi artefak dan produk. Yang keempat yaitu mengontrol proses untuk memastikan integritas dan melacak kemajuan proyek. Sistem yang mendukung KM menyediakan fungsi spesifik terkait komunikasi, email dan forum diskusi, koordinasi, kalender, dan daftar tugas yang dapat dibagikan. Kolaborasi yaitu artefak dan ruang kerja yang dapat dibagikan. Dan kontrol yaitu jejak audit internal dan kontrol versi otomatis. KMS yang berpusat pada pengguna kontribusi pada budaya berbagi organisasi dengan memberikan rasa memiliki komunitas pengguna dan dengan mendukung timbal balik di antara pengguna. KMS menyediakan dukungan untuk banyak fungsi informasi, termasuk yang pertama mendapatkan dan mengindeks, menangkap dan mengarsipkan. Yang kedua yaitu menemukan dan mengakses. Yang ketiga yaitu membuat dan membuat anotasi. Yang keempat yaitu menggabungkan, menyusun, dan memodifikasi. Dan yang terakhir yaitu pelacakan. Fungsi KMS ini memungkinkan banyak individu untuk mengatur aktivitas yang bermakna di sekitar artefak yang dibagikan dan dapat digunakan kembali untuk mencapai tujuan tertentu. Singkatnya, KMS membahas sifat pekerjaan dan keahlian yang terdistribusi. Teknologi kunci yang memungkinkan mencakup orientasi objek, komunikasi pita lebar, dan sistem adaptif. Orientasi objek menyediakan pembuatan objek pengetahuan yang dapat dengan mudah ditemukan, dimodifikasi, dan digunakan kembali. KMS dapat dilihat sebagai sistem aktivitas yang melibatkan orang yang menggunakan objek, yaitu alat dan teknologi untuk membuat artefak dan produk yang mewakili pengetahuan untuk mencapai tujuan bersama. Sistem manajemen informasi sebelumnya berfokus pada sebagian kecil dari sistem seperti kumpulan objek yang sempit dan bentuk kumpulan catatan atau komunikasi sederhana. Baiklah, selanjutnya tabel 65 itu contoh dukungan aplikasi pengetahuan teknologi. Selanjutnya gambar 6.10 yaitu arsitektur organisasi knowledge management. Informasi tentang struktur fisik, tipe data, metode akses, dan konten aktual, berbagai alat dan teknik tersedia untuk fase aplikasi pengetahuan dari siklus knowledge management. Alat diseminasi dan publikasi biasanya melibatkan beberapa jenis desain repositori pengetahuan. Alat lain membantu menyusun dan menavigasi konten. Mereka menyediakan skema kualifikasi untuk aset pengetahuan organisasi. Kita dapat melihat contoh taksonomi pengetahuan ini di bab sebelumnya. Lapisan antarmuka pengguna adalah tempat panduan navigasi tersebut dapat ditemukan. Setelah konten diindeks dan diatur dengan benar, beberapa tampilan dapat dibuat tersedia untuk konten dasar yang sama guna mengakomodasi kebutuhan pengguna dan tugas. Selanjutnya, ada 3 peran utama yang diperlukan untuk penggunaan kembali pengetahuan. Yang pertama yaitu penghasil pengetahuan. Itu orang yang memproduksi atau mendokumentasikan objek pengetahuan. Yang kedua, perantara pengetahuan,
itu yang menyiapkan pengetahuan untuk digunakan kembali dengan menindeks, membersihkan, mengemas, dan bahkan memasarkan objek pengetahuan. Dan yang ketiga, penggunaan ulang pengetahuan, itu yang mengambil, memahami, dan menerapkannya. Selanjutnya, 4 situasi penggunaan kembali pengetahuan. Yang pertama, produsen kerja bersama, yang menghasilkan pengetahuan yang kemudian mereka gunakan kembali. Yang kedua, praktisi kerja bersama, yang menggunakan kembali kontribusi pengetahuan masing-masing butian. Yang ketiga, pemula yang mencari keahlian. Dan yang keempat, penambang pengetahuan sekunder. Selanjutnya, repositori pengetahuan. Repositori pengetahuan biasanya intranet atau portal dari beberapa jenis yang berfungsi untuk melestarikan, mengelola, dan memanfaatkan memori organisasi. Repositori pengetahuan akan berisi konten berharga yang merupakan campuran dari pengetahuan diam-diam dan eksplisit, berdasarkan pengalaman unik individu yang menjadi atau pernah menjadi bagian dari perusahaan itu, serta pengetahuan yang telah dicoba, diuji, dan ditemukan untuk bekerja dalam situasi kerja. Selanjutnya, implikasi strategis dari aplikasi pengetahuan. Penerapan pengetahuan jauh lebih mungkin untuk berhasil jika jenis konten yang disediakan dapat mencapai titik awal. Dengan kata lain, itu bukan hanya gudang barang, tetapi potongan pengetahuan yang dapat dieksekusi. Nugget pengetahuan harus selalu mencakup pengetahuan diam-diam dan kontekstual tentang kapan ini harus digunakan, di mana itu bisa dan tidak bisa diterapkan, mengapa dan mengapa tidak, dan kebenaran dasar atau pengetahuan tentang bagaimana sesuatu benar-benar bekerja dan apa yang diperlukan untuk kinerja yang sukses. Baiklah, sekian dari saya. Baik, hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.